Halo sahabat Selka. Nah, kali ini kita mau nge-review lagi merek Daikin. Yang kalian bisa lihat, ini indoornya gede banget ya. Gede banget ini indoornya, walaupun memang dia untuk ukuran lebar panjangnya sih tetap pendek. Cuman memang dusnya ini oversize sih kalau menurut saya untuk tipe yang standar dibanding dengan merek lainnya. Nah, kali ini kita mau nge-review yang Daikin series FTC 25, yang dimana itu series Super Smile made in Thailand. Sebelum kita unboxing, bisa dilihat di sini indoornya memang besar. Terus di sini tempelannya pasti semua indoor itu ada tempelan untuk tipe-tipenya. Ya, di sini kalian juga bisa lihat itu ada Freon R32-nya, lalu dia punya hemat energinya juga sudah bintang 4. Jadi di situ kalian bisa sudah pastikan memang yang kalian beli sesuai dengan spek yang kalian inginkan. Nah, sebelum kita unboxing dan kita lihat lagi untuk desainnya seperti apa, tipe yang standar ini, nanti jangan lupa pada like, subscribe, dan komen ya. Nanti bunyiin loncengnya juga. Kita unboxing ya. Seperti biasa, semua AC itu indoornya pasti di gudang dibuka, jadi lakbanan berlapis-lapis itu pasti ya. Jadi nggak usah khawatir kalau dibilang nih barangnya defect atau misalkan barangnya nggak asli 100%, itu enggak, karena memang itu harus pengecekan kita buka indoor dan outdoornya. Ini saya buka dulu ya untuk kalian bisa lihat lagi lebih detail mengenai desainnya juga. Sudah dibuka seperti biasa. Kalau saya lihat sih pribadi nih review untuk indoornya itu lumayan tinggi ya kayaknya. Jadi kalau saya lihat dari review AC yang sebelumnya kita review itu dia lebih pendek, tapi kalau untuk lebarnya panjang ke sampingnya itu memang kurang lebih sama gitu, cuman dia memang lebih tinggi aja. Terus kalau untuk desainnya sangat-sangat simple, nggak ada aksen apapun, hanya polos aja, cuma memang tetap ada merek Daikinnya. Lalu ada tempelan untuk hemat energi Freon R32-nya dengan bintang 4-nya. Sisanya semuanya sama, dengan warna white-nya pun sama. Jadi menurut saya sangat-sangat simple, memang udah identiknya si Daikin sendiri untuk desainnya sangat simple. Nah, untuk kelengkapan di dalam indoor, rata-rata semua memang pasti AC-nya kelengkapan tuh di indoor ya. Jadi kalau di outdoor memang only outdoor-nya aja. Nah, kalau di indoor itu kelengkapannya selain si unit tersebut, pastinya itu ada si remote-nya ya. Ini remote, dapat baterai juga. Terus dudukannya simple ya, cuman tinggal dicantol aja karena memang dia sistemnya bukan kayak rumah, jadi lebih ke cantol aja sih kayak begini. Nah, dia cuman jadi sangat-sangat simple, untuk di dinding pun nggak terlalu besar, jadi kelihatannya nggak jelek kalau misalnya kita memang mau tempelnya di dinding gitu. Lalu juga ada si buku manualnya. Nah, yang harus kalian perhatiin lagi, yang selalu kalau saya review mengenai Daikin, karena memang semua tipe Daikin apapun itu untuk kartu garansinya selalu terpisah dari unitnya. Jadi memang akan dikasih dari tokonya atau kalian beli dimanapun itu selalu akan dikasih terpisah. Jadi kalian pastikan jangan sampai di rumah terus kalian bukanya berapa hari kemudian lalu baru kartu garansinya nggak ada gitu loh. Jadi pastikan untuk kalian kalau semua merek Daikin itu kartu garansinya terpisah di luar indoor outdoornya. Jadi kalian pasti minta kan ke yang ngirim atau ke tokonya atau beli langsung ke tokonya, itu kalian harus minta kartu garansinya mana gitu. Nah, untuk fungsi-fungsi di remote ini sangat simple, tombolnya juga cuman sedikit. Cuman di sini yang membuat saya agak beda itu dimana rata-rata kan kalau merek lain itu dia modenya yang dry, fan, coldnya itu kan di satu tombol dengan tulisannya mode gitu kan. Kalau di sini dia dipisah, jadi memang pada dasarnya cool itu lebih ke langsung memang on-nya, off. Lalu di sini ada dry, ada fan only gitu loh. Jadi dia memang terpisah. Temperatur sama seperti biasa ya, fan-nya untuk kecilin fan-nya di tingkat 1 sampai tingkat 3. Terus powerful, kalau kalian mau nyalain langsung cepet dingin dalam hitungan menit, misalkan 5-10 menit itu udah langsung dingin. Nah, kalau untuk tombol swingnya sama aja, pasti cuma naik turun aja ya. Lalu timernya dia memang dia lebih identik juga, mungkin karena orang sering setting timer, karena mungkin orang berpikir karena dulu kan AC Daikin itu kan terkenal dingin banget ya, jadi kayaknya dia lebih
banyak orang yang suka nyeting timer itu kalau misalkan yaudah kalau udah mencapai dinginnya saya matiin dulu deh, apalagi kalau lagi sistem kita lagi mau tidur gitu kan. Nah, untuk yang saya review kali ini tipenya itu yang FTC 25, yang dimana memang dari judulnya aja sudah ditulis Super Smile Made in Thailand, karena memang ini standarnya memang dia terbuat di negara Thailand. Ada juga memang yang seri yang made in Malaysia. Jadi orang suka nanya, bedanya apa sih ya? Sebenarnya cuma lebih bedanya ke pembuatannya aja. Tapi memang ada part-part tertentu yang memang lebih baik dari si Malaysia. Jadi kalau kalian mau pilih ya tergantung lebih ke budgetnya juga. Memang ada plus minusnya di setiap tipe tersebut, karena walaupun dia made in Malaysia, dia ada keunggulannya di apa, made in Thailand ada keunggulannya di apa. Nah, keunggulannya untuk seri FTC 25 ini pastinya untuk wattnya walaupun standar juga tidak terlalu tinggi, tapi dingin. Kalian bisa pastikan memang kalau untuk Daikin kan terkenalnya dengan AC yang memang dingin ya, walaupun dia mau PK-nya 1 PK, setengah PK gitu. Tapi balik lagi juga gak bisa dijamin kalau kalian ruangannya harusnya pakai 1,5 PK, kalian pakai 1 PK, iya pasti dingin. Ya enggak juga, itu kan namanya bikin kerja si AC-nya lebih ekstra, dan itu jadi nanti kalian malah cepet rusak AC-nya. Nah, mengarah ke cepet rusak pastinya kalian pikirkan pasti ini garansi berapa lama. Daikin itu untuk yang seri split biasanya itu garansinya hanya 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Jadi kalau 1 tahun ke bawah kalian bebas dari biaya apapun, tapi lebih dari 1 tahun memang kompresornya 3 tahun garansi. Tapi jika ada kunjungan dan ada jasa-jasa di luar pemasangan part-partnya, itu ada biayanya lagi lah, lebih kayak mungkin freonnya ternyata kurang, kalian harus nambah freon, itu ada biaya freonnya lagi. Nah, untuk fitur salah satu di FTC 25 ini, walaupun dia tipe standar, dia punya yang dimana setting ulang otomatis, yang lebih fungsinya kalau kalian listriknya tiba-tiba mati lampu gitu kan. Nah, pas saat nyala lagi AC-nya itu kalian udah nggak perlu setting lagi, jadi otomatis sudah ke settingan yang sebelum mati lampu tersebut. Nah, fiturnya selanjutnya yaitu perlakuan anti korosi pada outdoor unit. Jadi memang ada perlakuan khusus untuk outdoornya, jadi lebih supaya anti korosi. Memang tidak diinfokan ada lapisannya atau tidak, tapi memang sudah ada perlakuan khusus gitu loh untuk si outdoornya. Karena kan banyak yang orang juga suka tanya, ini kok speknya yang sekarang Daikin kok cepet rusak ya, ini outdoornya dan segala macam. Itu ada gak sih yang anti korosinya? Karena di sini saya kalau tinggalnya di daerah yang deket laut kok cepet banget karatannya dan segala macam. Ada, cuman memang tidak diinfo. Hanya ada perlakuan khusus pastinya supaya, karena memang mengikuti iklimnya Indonesia, karena kan nggak mungkin barangnya dari luar tapi ya ikutin iklimnya luar. Semua barang yang masuk Indonesia itu pasti sudah dimodif juga untuk mengikuti suhu-suhu atau iklim yang di Indonesia. Lalu dia juga punya sekarang freonnya sudah R32 yang dimana pasti ramah lingkungan, makanya di setiap unitnya itu di outdoornya, tapi di luar dusnya aja sudah ditempeli dengan yang freon R32 hemat listrik dan bintang 4. Nah, di unitnya pun juga sudah ditempeli, jadi kalian pasti lebih aman, lebih merasa oh saya beli sesuai dengan yang memang saya cari, yang sesuai yang saya tahu selama ini kalau misalkan saat sebelum saya beli gitu. Fitur terakhirnya yang memang membuat tidak terlalu banyak fitur di FTC 25 itu yaitu dia diagnosis mandiri. Jadi hampir semua juga kayaknya sudah ada ya, bahwa kalau misalkan ada terjadi error atau kerusakan freon bocor atau part-part yang di dalam memang ada kendala, itu akan muncul di layar remote-nya. Karena memang desainnya ini tidak ada layar LED ya untuk Daikin. Saat ini hampir saya lihat semuanya sih tidak ada layar LED-nya gitu. Jadi kalian bisa lihat semua nanti tampilannya ada di layar remote-nya. Nah, kesimpulan saya mengenai AC ini, ya semua orang juga sudah tahu bahwa memang AC Daikin itu saat ini yang sering dicari orang dengan penjualan yang terbanyak, dan memang karena dia spesialis AC juga, jadi orang lebih percaya dengan kualitas si merek Daikin. Dan
menurut saya kalau untuk standar, apalagi made in Thailand, kalau kalian punya budget lebih, karena memang di sini kan kualitasnya lebih baik dan lebih bagus, boleh kalian menjadi salah satu list kalau mau beli AC standar. Jadi pilihannya bisa kalian cari-cari tahu lagi. Nanti kita akan kasih kelengkapan deskripsi speknya ini di layar. Kalian bisa lihat, ada juga di kolom komen kalau kalian ngerasa kurang jelas. Terus kalau ada yang mau tanya, boleh juga komen di bawah. Nanti sebisa mungkin kita akan jawab apa yang kalian merasa kok reviewnya kurang lengkap, ada yang belum saya sampaikan, juga bisa kalian taruh di kolom komen ya. Sudah akhir dari video, jangan lupa pada subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya supaya dapat update terbaru untuk AC-AC yang akan kita review. Pastinya kita akan review AC-AC yang paling the best di Indonesia dan juga yang terbaru di Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, see you.